sallim taslima. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Wahai Allah, bukakanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau bukakan kepada orang-orang arifin, ya Allah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan wal akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, wabil khusus penyelenggara manaqib, sesepuh di sini, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang bersama-sama menghadiri khidmat amaliyah dan ilmiah manaqib ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini giliran saya dalam rangka khidmat untuk menyampaikan di khidmat ilmiah. Dan pada kesempatan kali ini, di bulan ini adalah bulan di mana kita memperingati tanbih yang ke-65. Begitu banyak sekali untayan mutiara dari awal sampai dengan akhir yang perlu kita serap dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah salah satu dari sekian banyak untayan mutiara yang disampaikan kepada kita agar kita bisa mempraktekannya. Salah satu dari kalimat mutiara ini saya highlight di sini dalam bahasa Sundanya. Da pakir miskin teh lain kahayang nasorangan, estu kadaring pangeran. Pakir miskin itu bukan kehendaknya sendiri, akan tetapi kodrat dari Allah yang telah disampaikan tadi oleh Al-Ustadz Iman Syah. Nah, di sini kita bisa mencermati ternyata fakir miskin itu bukan kehendak seseorang, akan tetapi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat seseorang dengan keadaan fakir miskin, jika kita itu berada di dalam posisi demikian, kesulitan keuangan, ya, hidup masih dalam taraf sederhana gitu ya, maka seringkali di antara manusia itu melihat ke tetangganya, melihat ke lingkungan sekitarnya. Dan tak jarang juga manusia itu melihat ke atasnya. Maka orang dengan kehidupan sederhana, ia pun melihat seseorang yang dengan kehidupan di atasnya. Ya Allah, enak sekali ya kalau bisa ke masjid pakai motor, saya mah masih baru jalan kaki. Ya Allah, begitu indah jika hamba punya motor. Begitupun ketika kita di dalam posisi yang sederhana, kita melihat yang lebih tinggi lagi. Ya Allah, ternyata posisi manaqib itu jauh ya. Ya Allah, kalau ditempuh pakai motor, sekarang musim banjir, musim hujan, ya Allah, berat sekali hamba. Ya Allah, ini gimana kalau seandainya saya punya mobil, ya Allah. Gitu. Lalu ketika kita memiliki mobil, ya Allah, saya punya mobil, tapi ternyata ini masih nyicil, ya Allah, saya kelihatannya aja kaya, tapi utang lebih banyak dari orang miskin. Kalau di jumlah jamleh, ya Allah, ketika saya kaya ini, kekayaan saya itu 10 miliar. Ternyata kalau dihitung dengan hutang, dikurangi hutang, ternyata saya minus 10 miliar. Ya Allah, indah sekali kalau saya nggak punya hutang. Nggak apa-apa deh ya Allah, asal nggak ada hutang, saya jadi orang miskin sederhana kayak Bapak ini juga nggak masalah. Tuh ya. Jadi kita itu hidup di dalam kehidupan prasangka. Kita melihat rumput tetangga lebih hijau dari kita. Kita menyangka bahwa kehidupan orang lain lebih nikmat daripada kita. Ternyata itu belum tentu. Ikhwani, semua rahimakumullah, kita dengan prasangka kita itu akan lahirlah suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesi apapun yang kita sekarang rasakan itu semua dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberikan akal, diberikan relasi, kita diberikan skill, diberikan kemampuan sehingga kita di dunia derajatnya dinaikkan ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum tentu kemuliaan yang Allah berikan.
Mengapa? Karena estu eta teh kadaring pangeran. Posisi kita saat ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap posisi pasti ada plusnya, ada negatifnya. Ada yang orang nganggur ngeluh, ya Allah, kenapa saya nggak punya kerjaan, apalagi sekarang lagi pandemi, ya Allah, masa saya harus ngebegal, gitu ya. Ya Allah, pas udah punya kerjaan segini, biaya hidup segini, ya Allah, kurang nih, ya Allah. Kalau kayak gini, masa nggak usah kerja. Nah, ya kayak gitu. Jadi serba salah semua. Coba kita cek profesi apa yang tidak ada permasalahan di dalamnya. Kalau kita senantiasa melihat profesi, wah dokter kayaknya nikmat jadi profesi dokter. Belum tentu. Sekarang dalam kondisi pandemi, dokter sangat beresiko. Ah, kayaknya nikmat kalau jadi pemimpin nih, saya punya kekuatan nih, punya leadership. Belum tentu. Kalau sekarang jadi gubernur dihadapi dengan banjir, wah di mana-mana orang-orang nyalahin gubernur. Wah kayaknya lebih tinggi deh, presiden deh. Belum tentu ketika presiden saat ini kita jadi presiden, belum tentu kita sanggup. Bisa jadi hutang kita lebih besar dari yang sekarang. Nah, artinya kita saling menyangka. Lalu hadirin ikhwan wal akhwat, ternyata kondisi hidup itu sebetulnya netral. Loh, gimana ceritanya kok kondisi hidup sama dengan netral? Karena ternyata saat seseorang mukmin dilihat derajatnya di sisi Allah, terlihat dari indikatornya. Ketika seseorang mukmin itu diberikan kenikmatan oleh Allah, lalu bagaimana agar dia bisa tinggi di hadapan Allah? Maka yang harus diperbesar adalah rasa syukurnya. Maka derajatnya akan tinggi. Betapa banyak manusia yang diberikan nikmat oleh Allah berupa harta, kekayaan, dan jabatan, dia malah kufur terhadap nikmat Allah. Dia malah merasa sombong, merasa lebih tinggi dari yang lain. Maka disitulah sesungguhnya derajat dia di sisi manusia bisa saja tinggi, akan tetapi di sisi Allah dia akan terjatuh. Maka kondisi hidup sama dengan netral. Di saat dia kaya, bersyukur, maka derajatnya akan sepadan dengan kekayaannya. Saat dia miskin, dia bersabar, maka Allah tinggikan derajatnya. Ada orang yang kaya diuji dengan kemiskinan, dia jatuh miskin. Habis pandemi kemarin, itu ternyata jadwal-jadwal manggungnya dia itu habis semua, ya. Ini curhat nih. Habis semua jadwal training, jadwal manggung, jadwal nyanyi dan lain-lain misalkan ya. Nah, di saat diuji dia dengan kehilangan, akankah dia bersabar? Ketika dia bersabar, maka derajatnya akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kondisi hidup itu sama dengan netral. Mari kita cermati dari kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah yang ke-24. La tastaghrib buku al-akdari ma dumta fi hadzal dar fa idza ma abruzat illa ma huwa mustahiqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Janganlah kita merasa aneh dengan kesulitan yang ada selama kamu berada di dunia. Karena dunia itu hanya akan menampakkan apa yang mesti ditampakkannya. Jadi kalau kita merasa sulit, merasa nggak nyaman, jangan aneh, ya, jangan aneh terhadap kesulitan, karena memang itulah tugasnya dunia itu, menampakkan kesulitan. Ada seorang pemuda yang masih jomblo, kayaknya ya Allah kalau saya udah punya udah punya istri, udah nikah, kayak nikmat banget hidup. Ternyata nggak juga, nggak ada namanya kenyamanan dalam kehidupan ini. Ketika ia pun menikah, alhamdulillahnya cuma sebentar pas nikah, pas akadnya. Setahun, 2 tahun sudah mulai mengeluh, ya Allah saya belum punya anak, kayaknya saya bakal bahagia kalau ada seorang buah hati. Satu saja ya Allah, buah hati itu. Allah kabulkan. Dan anak itu masih bayi yang membuat dia kerja 24 jam. Pas pulang kerja si bayi kita udah mau istirahat, bayi malah bangun. Ya Allah, lihat orang lain, kayaknya nikmat banget kalau mereka anaknya udah gede-gede. Saya anak masih kecil, kerjanya 24 jam, gak nyaman banget hidup ya Allah. Maka anaknya itu semakin lama semakin besar.
Ketika sudah besar, dia pun mengeluh lagi, ya Allah, susah banget hidup ya. Ternyata anak sudah gede, biaya pun gede. Coba anak saya masih kecil dulu, ya biayanya nggak gede. Tuh lihat anak orang. Jadi nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai itu urusan. Nah, jadi jangan merasa aneh. La tastaghrib wuku al-aqdar. Jangan merasa aneh dengan kesulitan yang ada. Madum tafi hadad selama kita berada di dunia. Jadi ternyata seluruh kesulitan itu sebetulnya adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan katanya kita merasa beriman kepada Allah. Kan katanya kita sudah melakukan syariat Islam. Kan katanya kita bertasawuf, berihsan. Masa kita tidak diuji? Maka ketika kita diuji dengan kesulitan, kita hanya ada dua indikator yang tadi. Apakah kita mau bersabar ataukah bersyukur dengan kesulitan itu. Kesulitan, wah kayaknya kalau kan ada pepatah katanya, memang uang tidak akan bisa membeli segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah ini menurut saya logikanya nih nggak baik nih. Logikanya agak-agak kufur dikit nih ya. Nah jadi dia menganggap bahwa dunia itu yang akan menjamin kebahagiaannya itu. Ya, memang uang tidak menjamin kebahagiaan, apalagi kalau nggak punya uang katanya gitu ya. Ya, itu dia. Nah, jadi ada seseorang yang merasa kalau pengersa Abah waktu dulu kan ditanya ya apa karomah Abah, apa karomah dunia pada saat ini? Duit kata pengersa Abah. Betul memang, duit itu bisa menjadi karomah, akan tetapi itu bukan target utama kita. Nah, maka ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah ditanya, "Apa cita-cita engkau wahai Syekh?" Itu beliau cita-citanya bukan menguasai dunia, akan tetapi cita-citanya adalah wusul ilallah, sampai ke hadirat Allah. Maka ada visi seseorang yang cita-citanya hanya sebatas dunia, dan ada orang yang visinya sampai menuju ke akhirat. Nah, Rasulullah adalah seorang yang visinya sampai ke akhirat. La aisha illal aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sehakikatnya kecuali kehidupan di akhirat. Ketika seseorang yang visinya adalah kenikmatan dunia, tujuan akhirnya adalah kesuksesan di dunia, maka dia paradigmanya akan tergeser menjadi paradigma sekuler. Kebahagiaan itu hanya di dunia saja. Ketika kebahagiaan itu hanya di dunia saja, maka dia menganggap tidak sukses kepada orang yang miskin. Dia tidak akan menganggap bahwa sukses itu kalau kaya, kalau harta banyak, pengikut banyak, kalau jabatannya tinggi, jadi direktur, jadi apa. Ketika jabatannya tinggi, ketika dunia yang menjadikan patokan, maka dia sudah mulai keliru. Oh, berarti bukan Allah yang jadi patokannya. Tuh. Nah, ya. Jadi kalau kita mengejar dunia, tentu tidak akan bisa. Kalaupun bisa, tentu tidak akan banyak. Kalaupun banyak, tentu tidak akan puas. Kalaupun puas, tentu tidak akan abadi. Nah, itu ya dari saya dapat nih dari postingan Pak Heri Nasruddin. Ya luar biasa. Akan tetapi ketika kita mengejar akhirat, kita sudah pasti dapat dunia. Sudah pasti banyak barokah, sudah pasti puas, dan sudah pasti selamanya, pasti abadi. Nah gitu ya. Jadi target kita adalah ke akhirat. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah beliau wusul ilallah adalah tujuan akhirnya, maka dunia itu mengikut. Nah beliau tuh kaya raya, tapi kolbunya tidak tertipu oleh dunia. Hadirin ikhwani, di dalam Al-Hikam lagi nih pasal ke-21, talabuka minhu ittihamilahu wa talabuka lahu ghibatum minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Nah, kadang kita itu, nah ini perspektifnya harus agak berbeda, hadirin. Jadi kalau kita masih merasa awam, ini memang bahasan Al-Hikam ini di beberapa pasal ini bukan untuk orang awam. Nah, hadirin yang telah belajar mendalami tentang ketasawufan, maka ini cocok untuk kita. Meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Nah, ini kata Syekh Ibnu Athaillah. Mencari Allah berarti menggibahnya. Mencari selain Allah pertanda tak punya malu kepadanya.
dan meminta kepada selain Allah pertanda jauh darinya. Nah, ini agak-agak kontroversi kelihatannya, tapi kita lihat, kita cermati. Maksudnya di mana? Talabuka minhu ittihamillah. Meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Maksudnya gimana? Ketika kita meminta dunia kepada Allah, meminta rizki kepada Allah, itu sama dengan kita menuduh Allah bahwa Allah itu nggak pernah memberikan rizki kepada kita. Ya Allah. Ya. Ini tamparan nih buat kita, terutama buat saya sendiri. Meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Berarti kalau kita minta rezeki, ya Allah, kayakanlah saya, ya Allah, tinggikanlah jabatan saya, ya Allah, berikanlah rezeki kepada saya, ya Allah. Ternyata di kalangan para arif billah, itu adalah meminta sama dengan menuduh. Berarti Allah itu nggak pernah ngasih rezeki. Coba kita inventarisir. Berapa banyak rezeki yang telah kita dapatkan. Yuk kita inventarisir. Cek dari mulai tangan, dari mulai mata, dari rambut, dari telinga, ya. Lalu sampai ke kaki, sampai ke kolbu, ke akal pikiran. Rezeki itu yang banyak. Belum lagi relasi-relasi. Belum lagi sekarang kalau dijumlahkan dari lahir sampai sekarang, sudah berapa banyak dunianya Allah telah kita makan, telah kita konsumsi. Ya, itu semua miliknya Allah. Nah, kalau kita meminta, padahal Allah sudah ngasih rezeki, berarti kita sedang menuduhnya. Mencari Allah berarti menggibahnya. Nah, ini mencari ke Allah maksudnya gimana? Mencari-cari Allah seakan-akan Allah itu jauh, ya. Mencari-cari Allah bahwa Allah itu wah, gimana ya cara bisa menuju ke Allah? Padahal Allah itu maha hadir. Nah, maka tinggal sambungkan konektivitas kita ke Allah yang maha hadir. Mencari Allah berarti menggibahnya, kita merasa bahwa Allah itu jauh. Dan kita merasa bahwa kita sedang membicarakan di belakangnya. Nah, itu arti menggibahnya menurut syarahnya, ya. Lalu mencari selain Allah itu mencari dunia, mencari harta, mencari kekayaan selain Allah. Apapun selain Allah itu pertanda tak punya malu kepada Allah. Coba kita resapi, Allah kita sekarang ini hadir ke muka bumi ini, apakah kehendak kita? Ya? Apakah kita minta? Kita pun diberikan susu oleh ibu kita waktu kecil, apakah kita minta? Semua itu diberikan oleh Allah gitu. Lalu semua yang diberikan oleh Allah, yang kita kejar malah selain Allah. Ini yang jelas-jelas diberikan oleh Allah gitu. Artinya itu kita tidak punya malu kepada Allah. Dan meminta kepada selain Allah, meminta kepada jabatannya, meminta kepada kekayaan orang lain, meminta kepada relasi, meminta kepada dukun selain Allah. Ya. Pertanda kita jauh, bu'dika anhu, pertanda kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kita bisa cermati bahwa diri kita itu apakah yang kita kejar saat ini? Mari kita luruskan kembali. Nanti kalau bagaikan kita itu bagaikan sebuah karakter di dalam sebuah permainan. Karakter itu terserah Allah. Mau dijadikan dia kaya, mau dijadikan dia miskin, itu terserah Allah, karakter itu. Lalu karakter itu diberikan tujuan oleh Allah. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Maka goals kita, objektivitas kita, tujuan kita, goals akhirnya adalah menyembah ke Allah. Jadi kalau bagaikan karakter di dalam sebuah games, kita itu bisa jadi karakter itu ganteng, cantik, profesinya jadi dokter. Akan tetapi si karakter itu mampu nggak dia ya mengerjakan apa tugas-tugasnya. Nih kalau jadi dokter berarti tugasnya seperti ini. Nih kalau jadi orang kaya tugas Anda seperti ini. Nih kalau jadi orang miskin tugas Anda sabar seperti ini, dan tak berhenti berdoa, tak berhenti berzikir kepada Allah. Jadi karakter itu Sudah, Ustaz Odi? Oke. Ya. Mohon maaf tadi unstable ya. Oke, izinkan saya untuk lanjut. Suara saya sudah jelas ya, mudah-mudahan. Baik, saya review sedikit, ikhwani wal akhwat. Jadi tadi saya ulangi ya, bahwa kita diciptakan Allah itu bagaikan kita karakter dalam sebuah permainan.
Apa nama permainannya? Permainan alam semesta. Maka ketika karakter itu dititipkan oleh Allah berupa jasad, dititipkan oleh Allah berupa ruh, berupa badan, berupa kecerdasan, akal pikiran, relasi, kekayaan, harta, jabatan. Itu semua dititipkan oleh Allah untuk dimanfaatkan dalam rangka kita menuju kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dilanjutkan di dalam Al-Hikam, anta hurrun imma anta anhu ayis wa abdun lima anta lahu tami. Engkau merdeka dari segala yang tidak kau inginkan. Nah, jadi kalau ini adalah cara bagaimana kita merdeka nih. Wa abdun, dan engkau hamba lima anta lahu tami. Engkau budak, hamba bagi segala yang kau inginkan. Saat tujuan kita adalah kepada dunia, maka kita akan menjadi budaknya dunia. Tujuan hambanya dunia. Ketika tujuan kita Allah, maka kita menjadi hambanya Allah. Ketika kita tidak menginginkan dunia, maka kita merdeka dari dunia. Ketika kita tidak menginginkan Allah, kita akan merdeka dari Allah. Artinya apa? Allah pun membiarkannya dia. Dalam satu keterangan istidrajnya Allah. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah dia makan, biarkanlah dia hidup senang-senang, biarkan aja, aku nggak peduli. Karena dia sudah memerdekakan dirinya dari Allah. Fasawfa ya'lamun, tunggu adabku sangat pedih. Nah, jadi bagaimana caranya kita menjadi sebuah karakter yang istimewa ya di dalam games itu, di dalam permainan wahana alam semesta ini, maka jadilah karakter sesuai dengan objektif itu. Merdekakan kita dari segala jenis cengkraman dunia. Dan hambakan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu di dalam permainan alam semesta ini bagaikan kita masuk ke stage ya, level-level nih. Ada stage pertama, maka orang itu ibadah, seseorang, kita berbicara sekarang seseorang yang mukminin, seseorang yang muslimin dan muhsinin. Orang yang berusaha beriman, berusaha berislam, berusaha berihsan, maka dia memasuki level yang pertama, yaitu mubtadi. Mubtadi ini kalau sekolah itu ibaratkan ibtidaiyah, ya, mubtadi, ibtidaiyah. Jadi MI nih, kita masih di MI. Kita cek sekarang stage kita masih di mana, ya. Ada seseorang yang ibadah itu dia masih di level 1. Saya mah sholat duha biar saya bisa dapat proyek ini. Saya mah sholat tahajud biar saya diangkat nih promosi. Saya mah sedekah biar Allah melipat gandakan rizki saya. Itu bagus atau tidak? Bagus, karena itu adalah level pertama. Daripada enggak gitu ya. Daripada enggak sholat duha ya, daripada enggak tahajud, daripada enggak puasa, daripada enggak sedekah, maka level pertama ini adalah level stage di mana Anda masuk ke dunia mubtadi. Maka seorang yang mubtadi ini dia ibadahnya ibadah transaksional. Ibadahnya adalah untung rugi, kayak hitung-hitungan. Contoh kayak gini, oke, kalau saya sholat duhanya 2, rezeki saya berarti cuma dapatnya ya paling 10 juta nih. Kalau 8 berarti lebih besar nih. Oke deh, saya 8. Nah, 8-nya itu gantinya itu adalah biar dia dapatnya lebih untuk di dunia. Saya mah zikir aja deh, nggak 165, ditambahin lagi. Biar apa? Biar goals nih proyek ini nih. Nah, ini dia ya. Nah, jadi tujuannya dunia, dia level pertama. Ada yang kedua, tujuannya akhirat. Saya mah takut dari neraka, saya mah pengen surga. Maka dia levelnya masih transaksional, tapi level yang tinggi. Jadi kalau tadi dunia itu levelnya fundamental, levelnya basic, dasar. Nah, ini buat anak kecil. Nah, kamu sholat ya, nah kamu ngafalin Quran ya, nanti kalau berdapat, nanti papa kasih hadiah. Nah, karena Anda sudah besar, kita sudah besar, maka bukan lagi ke orang tua, mintanya ke Allah. Ya, kalau tadi itu anak kecil, "Pah, aku udah nih sholat tepat waktu, aku udah nih setoran hafalan Quran, mana hadiahnya?" Kita pun sama kadang ke Allah, "Ya Allah, saya udah sholat duha nih, ya Allah saya udah tahajud nih, mana coba rezekinya kok nggak datang-datang?" Maka di situ di dalam doanya tadi itu, Allahumma idhatuka bahwa kuwatuka wal qudratuka wa izzatuka
Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Wah, itu betul-betul menghayati bahwa ya Allah mana dunianya, turunkan dong gitu. Seakan-akan memaksa kepada Allah gitu. Bukan berarti itu doa bagus, itu bagus banget doanya. Tapi kita sadari sekarang di dalam kolbu kita. Karena kata Allah, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak melihat dia sholatnya kayak gimana jasadnya, dia sholatnya kayak gimana rupanya ya, sedihnya, enggak, tapi yang lihat apa? Kolbunya, ketulusannya bagaimana, niatnya bagaimana, tujuan akhirnya untuk kemana. Nah, Allah Maha melihat kolbu kita di saat kita ibadah. Kalau tujuan yang kedua untuk ke akhirat, ya Allah saya pengen banget surga, ya Allah saya udah nggak peduli dengan dunia. Nah itu levelnya advance. Tapi lagi-lagi ini adalah transaksional. Kita ibadah untuk mendapatkan surga. Surga itu adalah makhluk. Maka kalau ini menjadi stuck di sini, terakhir di sini, nah ini menjadi musibah untuk kita. Loh kenapa? Kan bukannya bagus? Iya bagus, tapi bukan akhir. Jadi ini hanya level kedua nih. Jadi hadirin, kalau ternyata ini adalah hal yang paling benar, maka niat kita harus diganti. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lil jannahi ta'ala. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, semuanya adalah lillahi ta'ala. Kenapa? Karena tujuan kita bukan ke surga, surga adalah makhluk. Ya. Nah, seseorang yang zikir pun sama. Kita lihat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada ilah. Tiada yang mampu menaikkan jabatan saya ya Allah, illallah kecuali Engkau. Tiada yang mampu ya Allah menjadikan saya sukses kecuali Engkau. Tiada yang mampu memberikan saya dunia kecuali Engkau. Tiada yang mampu melunasi utang kecuali Engkau. Semuanya masih di dunia la ilaha illallahnya. Nah, ya. Maka kita masuk ke level yang berikutnya. Stage yang kedua, level ketiga. Stage kedua itu mutawasid. Sanawiyah, mutawasid. Nah, ya udah pertengahan. Dan ini adalah tingkatan yang sangat-sangat tinggi. Apa yang ia tuju? Yang ia tuju hanya ridho Allah. Maka dia lillahi ta'alanya bukan hanya sekedar lisan, tapi di dalam kolbu ia hayati. Betapa banyak nih kita sekarang ketika sholat itu hanya sebagai password. Niat kita hanya sebagai password. Kalau kita buka handphone, kita ngetik password, mikir nggak tuh kita ngetik password, ngetik pola? Enggak. Kenapa? Ya kayak password aja. Nah, gitu pun dengan sholat. Pernah nggak kita menghayati niat kita? Karena Allah nggak kita hayati niat kita? Ya Allah, saya sholat maghrib, ya Allah, karena Engkau. Enggak, atau kayak gini, Allah Akbar. Nah, kalau seperti itu, lisannya saja tidak ada penghayatan dalam kolbunya, maka sholatnya adalah sholat password. Gitu ya. Akan tetapi seseorang yang sudah levelnya mutawasid, dia yang dia tuju hanyalah Allah. Ilahi anta maksudi. Wahai Allah, hanya Engkaulah maksudku. Nah, maka di dalam amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, amalkan dengan sungguh-sungguh guna mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena tujuannya ridhonya Allah, Allah pemilik alam semesta, mudah untuk Allah memberikan kenikmatan karena Allah pemilik itu. Ya, jadi tidak ada yang namanya mahal untuk Allah. Waduh, nih kayaknya beli rumah ini mahal. Buat Allah itu semuanya itu hanya kun, cukup dua kata kaf sama nun, dua huruf kaf sama nun kun, ya. Cukup dua huruf buat Allah. Mungkin buat kita susah bayar, tapi buat Allah kun. Ya. Maka yang kita kejar apakah yang kesusahannya itu atau yang mudahnya, yaitu mencari ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, maka Allah mudah untuk menghajikan kita, mengumrohkan kita, memberikan kita rumah dan mobil, itu hanya cukup kun saja. Mudah buat Allah mengeluarkan kita dari berbagai permasalahan, mau itu utang, terlilit dengan permasalahan di dunia, di pekerjaan, ya, di teman-teman, tetangga dan lain-lain. Kalau kita mengejar ridho Allah, maka Allah kunkan kita. Ya. Nah, jadi gimana caranya agar Allah mengkunkan kita? Yang kita kejar adalah ridhonya Allah. Apakah ini sudah terakhir? Ternyata belum terakhir. Loh, mengapa? Karena masih ada aku dan kau. Ya. Aku dan kau. Nah, masih ada aku dan kau. Maksudnya bagaimana? Kita masih merasa ada jarak bahwa aku
adalah aku yang menghamba kepada Allah, engkau adalah Tuhanku. Aku adalah yang berusaha mendekatimu, engkau mendekatiku. Hanya ada dua entitas di situ, aku dan kau. Bagaimana caranya untuk levelnya ketiga? Dia menghilangkan keakuannya, stage ketiga. Hanya adanya Allah. Kita lahir karena siapa? Karena Allah. Kita dapat kecerdasan karena siapa? Karena Allah. Kita dapat relasi karena siapa? Karena Allah. Kita ibadah karena siapa? Karena Allah. Coba kalau Allah nggak mau kita ibadah. Wah, pernah nggak ngerasain malesnya bangun malam. Jangan-jangan bukan hanya karena kitanya sulit, tapi karena Allahnya nggak mau kita ibadah. Tuh ya, naudzubillah. Jadi kalau kita ngecek ke dalam diri kita seberapa dekat kita dengan Allah, ya, seberapa akrab kita dengan Allah, cek ibadah kita. Seberapa Allah menghendakkan jasad kita, kolbu kita, pikiran kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, ya. Jadi ketika kita ibadah kita pun ini tidak diaku bahwa ini adalah ibadahku ya Rabb, akan tetapi ini adalah ibadah yang engkau gerakkan. Ini adalah tangan-tangan yang engkau gerakkan ya Allah. Ini kolbu yang engkau luruskan. Inilah akal pikiran yang engkau bimbing ya Allah. Hanya engkau yang ada di dunia ini ya Allah. Nah ya, Masya Allah. Nah jadi stage yang ketiga seperti ini. Sekali lagi kita adalah karakter di dalam sebuah permainan alam semesta. Nah sekarang kita mau stage di mana? Cek dulu. Bisa nggak turun? Ada yang turun. Maka kalau sudah dari stage 2 jangan turun. Naikkan lagi. Kalau ada di stage 1 jangan puas di level 1. Naikkan ke level 2. Hadirin ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah. Maka saya lanjutkan. Malam yuqbalu 'ala Allahi bimulatifatil ihsani quyida ilahi bisalasilil imtihan. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan, maka akan Allah seret agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Jadi ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita, tanda sayangnya Allah kepada kita. Ketika kita ya ibadahnya kurang, zikirnya kurang banyak, syukurnya kurang banyak, sabarnya kurang banyak, jauh dari Allah. Tapi Allah itu sayang sama kita. Allah tuh pengen kita mendekat kepada Allah. Nah ya, ini hamba itu udah dikasih kenikmatan sama Allah. Dan aku tuh sayang karena aku tuh sangat mencintaimu, aku memberikan kenikmatan, tapi engkau malah menjauh dariku. Maka caranya Allah mendekatkan kita kepadanya, yaitu kita diseret dengan rantai cobaan. Maka cek ke dalam diri kita. Terkadang kita merasa bahwa, cobaan ini ya Allah kok berat banget ya cobaan ini ya. Nah, saat seperti itu kita merasakan di puncak kesulitan, maka di saat itu sesungguhnya Allah sedang berada dekat dengan kita. Ya, karena tujuan Allah adalah merantai kita dengan rantai cobaan itu agar mendekatkan kita. Ya, bayangkan kalau ini ya lampu sedang nyala, bagaimana caranya agar kita bersyukur? Maka lampu itu dimatikan dulu. Ya, dari tadi kita menikmati internet, menikmati layar komputer, menikmati indahnya listrik, kita nggak pernah bersyukur. Gimana caranya biar bersyukur? PLN matiin dulu 5 menit aja. Pas bangun lagi 5 menit kita baru bersyukur. Alhamdulillah. Nah, begitupun di dalam kehidupan, gimana caranya kita biar bisa ingat sama Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar kepada Allah, Allah rantai dulu dengan ujian, dengan cobaan. Maka Allah matikan dulu satu persatu lampunya, usahanya tiba-tiba sulit ya, lalu tiba-tiba dirundung dengan berbagai cobaan mental, ya entah itu galau, bete, ya entah itu dia nyari pekerjaan susah, ya entah itu dia terserang dengan penyakit COVID. Itu adalah bukti cintanya Allah. Kenapa? Karena Allah ingin didekati oleh kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu karakter kita. Ketika kita diuji, kita baru balik ke Allah, dikasih nikmat, maksiat kepada Allah. Ya, nah ini naudzubillah. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kedua terakhir ya. Maka Allah berfirman kepada dunia, wahai dunia, barang siapa yang melayaniku, maka layanilah dia. Barang siapa melayanimu, maka jadikanlah ia pelayanmu.
Kalau ketika kita melayaninya Allah, maka dunia akan melayani kita. Dan ketika kita melayani dunia, maka dunia akan menjadi Tuhan kita, ya, menjadi kita jadi pelayannya dunia. Naudzubillah. Oke. Nah, jadi kita simpulkan sekarang, hadirin, kondisi hidup kita saat ini terlepas dari semuanya, kondisi hidup itu netral sifatnya. Mau kita sekarang sedang berada di atas, berada di tengah, berada di bawah, semuanya sifatnya netral. Lalu semuanya itu tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mengecek, Allah mengecek indikator kita itu sudah sampai mana. Allah itu menguji kita. Ya, saat dikasih kenikmatan kita bersyukur atau enggak. Di saat kita dikasih kesulitan kita bersabar atau enggak. Saat kondisi hidup kita sulit ataupun nikmat, ini akan menentukan derajat kita di akhirat. Maka naik turunnya derajat tidak terpengaruh oleh dunia. Jangan tertipu oleh dunia. Maksudnya adalah ada seseorang yang kaya raya tinggi di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya. Jangan-jangan orang yang miskin itu mana yang mau kita kejar? Apakah kondisi hidup kita yang terus mengejar ke atas, ataukah derajat akhirat kita yang kita kejar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Semakin tingginya derajat, semakin dekatnya dengan Allah. Ya. Nah, maka di akhir ini ada sebuah statement yang selanjutnya. Khuf mi wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajal lak. Khuf, takutlah, ya. Mi wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu. Khuf, takutlah, berhati-hatilah jika kebaikan Allah selalu kau dapatkan bersamaan dengan maksiat yang terus kau lakukan. Berhati-hati kalau Allah itu ngasih kebaikan tapi kita maksiat terus jalan. Berhati-hati kalau Allah meninggikan derajat kita tapi zikirnya kurang. Kita cek teman kita yang zikirnya kira-kira lebih banyak dari kita, kondisinya kayak gimana? Jangan-jangan, nah ini ya, bisa jadi ayyakuna zalika istidrajal lak. Awal kehancuran yang berangsur-angsur. Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Oh, seakan-akan Allah tuh sayang, kita diberikan kenikmatan yang banyak. Tuh kan saya nih, ya. Kamu mah masih miskin kamu. Nih, tiru saya. Nah, merasa lebih baik, merasa lebih tinggi posisi. Padahal Allah sedang menarik dengan berangsur-angsur melalui kebinasaan. Maka ikhwani, ini terakhir sebagai penutup, mari kita simpulkan. Bagaikan kita sekarang dalam kondisi di mana kita memiliki amanah. Sebuah karakter yang diberikan oleh Allah amanah. Mana yang kita tuju? Apakah ibadah kita hanya transaksional, la ilaha illallahnya kita hanya untuk mendapatkan dunia, atau la ilaha illallahnya kita tiada yang mampu mengubah diri kita. Kalau tadi karena dunia ya, tiada yang mampu memberikan rizki, tiada yang mampu, itu la ilaha illallahnya masih untuk dunia. Akan tetapi kalau ini sudah mulai naik lagi la ilaha illallahnya, ya Allah, tiada yang pantas aku sembah, tiada yang pantas aku puja, tiada yang pantas aku tuju, tiada yang pantas aku cintai dan rindui, illallah, kecuali Engkau ya Allah. Nah ya, inilah. Lalu yang ketiga yaitu muntahi. Muntahi itu la ilaha illallahnya sudah lagi, ya Allah, yang ada hanya Engkau ya Allah. Tiada yang wujud kecuali Engkau. Tiada yang mampu menggerakkan hamba ibadah kecuali Engkau ya Allah. Untuk mencapai itu semua, maka si murid ini yang ingin menuju kepada Allah, yang salik, maka perlu dibimbing. Apa yang mampu membimbing? Yaitu kitabullah. Apa yang lagi yang mampu membimbing? Yaitu sunatul Rasul, sunnahnya Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa lagi yang bisa membimbing? Yaitu warasatul anbiya, yaitu pewaris Nabi. Dan untuk ikhwan kita, alhamdulillah, yaitu siapa? Mursyid kita.
Kenapa Quran saja tidak cukup? Karena Quran sekarang ini dalam bentuk pasif. Nggak bisa kita lihat Quran, Quran itu ngomong sendiri. Kita ngelihat hadis, hadis itu ngomong sendiri. Nah, tapi kita perlu bimbingan seorang guru. Nah, di saat itulah kita perlu bersilaturahmi dengan guru kita. Nah, banyak-banyakin silaturahmi. Robitoh dengan guru, bertawasul dengan guru. Alhamdulillah tadi manakib dimulai dengan tawasul, dimulai dengan khotaman. Dalam rangka kita bersilaturahmi dengan guru kita. Biar apa? Biar kita dibimbing terus oleh guru kita. Nah, ya silaturahmi itu bahkan seorang guru itu berpesan kepada saya yang selalu saya ingat tuh. Di apapun keadaan kamu, sertakan guru di dalam kehidupanmu. Gimana maksudnya? Mau sholat, coba ingat sama guru. Kenapa? Mana dalilnya? Nah, dalilnya adalah kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'a man kana ma'allah fa yusiluka ilallah. Bersamalah dengan Allah, jika engkau tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang yang telah bersama dengan Allah, maka dia akan mengantarkanmu kepada Allah. Saat ini kita ibadahnya masih butut, masih nggak merasa nih Allah itu ada, hadir, maka hadirkan guru. Tak mengapa, itu bagus. Maka ketika kita mau makan, kita hadirkan guru. Kita mau ziarah, kita hadirkan guru. Kita mau ibadah, mau kerja, hadirkan guru. Nah, ya silaturahmi dengan guru. Kenapa? Karena guru di saat kita hadirkan, maka guru akan membimbing kita semua. Insya Allah, alhamdulillah kita telah memiliki guru ya. Yaitu pangersa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibullah Fatayul Arifin. Maka di dalam tanbih itu guru berkata, ya maka amalkan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dengan sungguh-sungguh. Semoga kita termasuk murid yang salik, yang tujuan kita hanyalah kepada Allah. Semoga kita menjadi murid yang terbimbing selalu oleh guru mursyid kita. Dan semoga kita saat ini dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah ini dengan sungguh-sungguh guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia dan akhirat. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.